Assalamualaikum, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Gimana caranya menghadapi seorang wanita yang suka ratu, Yang suka apa? bentak itu. Galak itu pengantinannya. Galak. Istri galak gitu ya. Ya, galak, suka bentak gitu ya. Suka. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Ada apa dengan suwung atau kosong? Kenapa banyak orang yang membicarakannya? Apakah suwung atau kosong itu persoalan spiritualitas? Suwung atau kosong hanyalah persoalan logika matematika saja. Suwung itu artinya tidak ada apa-apa atau kosong. Suwung atau kosong hanyalah konsepsi semata yang tidak ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Suwung atau kosong hanyalah gagasan semata yang hanya ada di dalam pikiranmu saja. Kenyataan yang sebenarnya hanya ada di sini dan sekarang, yang abadi dan tidak ada perubahan apapun di dalamnya. Yang mudah berubah bukanlah kenyataan. Kenyataan yang sebenarnya hanya ada di sini yang kekal abadi. Surga hanya ada di sini dan sekarang. Yang tidak ada di sini dan sekarang berarti sedang dalam neraka, yang sedang terikat dan menderita di masa lalunya, atau pada saat yang sama sedang terperangkap oleh ketakutannya di masa depannya. Surga kenikmatan yang sebenarnya hanya ada di sini dan sekarang. Berada di sini adalah kelezatan hidup yang sebenarnya, karena yang ada di sini tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan lagi. Yang masih dihantui oleh ketakutan dan kepedihan hanyalah budak-budak pikiran yang masih terperangkap di dalam penjara masa lalunya atau tersesat di dalam ketakutan gelapnya masa depan. Segala kelezatan hanya ada di sini, yang hampir semua orang tidak mengetahuinya. Segalanya ada di sini, dan itulah kesadaran, yang merupakan dasar dan pijakan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini. Begitulah dirimu yang sebenarnya, yang menempati setiap atom dari setiap molekul, yang menghidupkan setiap sel dari setiap organ, bahkan ruang dan waktu sekalipun memperoleh eksistensinya dari hal itu. Siapa yang menyadari, sadar sebagai kesadaran, yang sedang mengenakan sebuah tubuh dan pikiran, dan adanya gelombang perubahan tentang adanya kelahiran dan kematian, begitulah dirimu, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang skala maupun yang niskala. Salam cerdas selaras, para tandapan di mana saja berada di alam semesta ini, baik di alam skala maupun di alam niskala. Masih bersama saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua. Channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan kehidupan di tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, yang ingin mengangkat kembali persoalan-persoalan kehidupan yang berkaitan dengan hubungan kasih sayang dua jenis manusia yang saling berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan,
atau seorang suami dengan istrinya yang sedang membina hubungannya di dalam berumah tangga, dan dengan segala kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya akibat adanya benturan-benturan yang terjadi karena bertemunya dua yang berbeda yang ingin menjadi satu, menyatu, lebur menjadi satu. Itulah perkawinan sebagai salah satu perjalanan spiritual manusia yang mau tak mau harus dijalani, jika tidak ingin kehilangan kesempatan terbaik yang ada di dalam prosesnya. Kejadian apapun yang ada di hadapan Anda sekarang ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Anda bisa belajar dan menggunakan kejadian ini dan melakukan dengannya apa saja yang Anda inginkan. Karena di dalam setiap kejadian mengandung kemungkinan-kemungkinan yang dapat Anda gunakan untuk mengubah seluruh hidup Anda ke arah yang terbaik. Sisa hidup Anda selepas kejadian ini dapat berubah menjadi berbeda jika Anda menginginkannya, dan tidak akan pernah menjadi sama dengan yang sebelumnya. Namun demikian, kejadian apapun yang terjadi tidak akan mampu membawa perubahan apapun, karena peristiwa apapun yang terjadi hanyalah sekedar sebuah kejadian. Kejadian tetap kejadian, tidak akan berubah sedikit pun. Apa yang dibutuhkan agar terjadi perubahan adalah adanya kita atau Anda. Dan itu jika Anda mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang terkandung di dalam kejadian-kejadian yang sedang Anda hadapi. Dan kemungkinan-kemungkinan itu tidak akan mudah Anda temukan kecuali dalam kejernihan pikiran dan perasaan Anda sendiri. Sekali lagi, pertanyaan yang harus kita jawab dari ratusan pertanyaan yang pernah hadir ke dalam pikiran kita adalah pertanyaan yang bertanya tentang untuk apakah sebenarnya kita berada di sini? Untuk apa kita ada di sini? Jika kita dapat menjawab pertanyaan esensial ini, maka kita akan menemukan makna yang sebenarnya dari kehidupan ini. Dan pada saat yang sama, kita juga akan menemukan segala sesuatu yang kita inginkan. Akan tetapi, pahamilah bahwa langkah pertama dari proses pencarian adalah lompatan yang harus kita ambil dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Salam Rahayu. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Ini mau tanya ya, gimana caranya menghadapi seorang wanita yang suka meratu loh, Yang suka apa? bentak itu Pengantinanya. galak. Istri galak gitu ya. Ya, galak, suka bentak gitu ya. Suka betul. Gimana jawabnya? Menghadapi istri. Istri itu harus kita hadapi sebagai cermin. Ya, sebagai cermin. Tahu gunanya cermin? Ngaca. Nah, ya, orang berkaca itu untuk apa? Ya, biar tahu Ya, apa yang diketahui dalam bercermin? Apa yang ingin diketahui dalam cermin? diri kita. Hmm? Diri kita. Iya, diri yang mana? Jadi kalau yang bilang cermin itu harus paham apa itu cermin dan bagaimana yang dimaksud bercermin. Karena bercermin itu bukan melihat seperti kita melihat pada umum. Sampai menggunakan cermin biasanya untuk melihat apa? Untuk berhias. Hah? Untuk berhias. Hanya melihat diri kita. Ya, berhias diri. Iya, tapi diri yang mana? Diri yang fisik. Diri yang fisik. Iya, kan belum jelas diri yang mana. Nah,
Nah ini kadang-kadang orang nggak tahu apa yang dilakukannya, sehingga kita ketika dia bertanya aja orang nggak mampu menjawab. Yang jelas kalau orang melihat cermin itu kan yang terutama dari wajah kita kan. Betul kita seperti itu. Nah, bahasa teorinya gimana? Bahasa teorinya itu kan bahasa praktis, Iya. ya kan? Bahasa praktis. Bahasa teorinya nggak? Ada teori, ada praktis, gitu kan? Kata orang teori, terus prakteknya gimana nih? Nah itu sampai ngomong tuh bahasa praktis, prakteknya seperti itu. Iya, Tapi wajah. teorinya gimana? Dia melihat wajah, istilahnya kondisi yang mana yang kurang bagus mungkin dalam wajah ini perlu diperbaiki. Nah itu salah dalam mengatakan teorinya. Benarnya gimana? Sampean sekarang yang tuh nggak mau menjelaskan, tapi akan jadi jelas. Sampean kalau melihat tangan butuh cermin nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Kan dari mata kelihatan. Bisa langsung lihat. Nah, ya. Jadi melihat lewat cermin berarti melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Ya. Paham ya? Iya. Jadi kita membutuhkan cermin untuk melihat, yaitu melihat yang tidak bisa kita lihat sendiri. Diri kita yang nggak bisa dilihat adalah wajah. Ya, Iya. itu satu gambaran bahwa diri kita yang nggak bisa dilihat adalah wajah. Untuk melihat wajah, kita butuh cermin. Untuk melihat yang tidak nampak dari diri kita, kita butuh cermin. Kelakuannya sampean udah bener atau belum, sampean kan nggak tahu. Setiap orang kan sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan benar. Tapi nyatanya masih ada orang lain yang marah-marah sama kita. Iya. Jadi marahnya orang lain itu cermin buat kita. Kenapa dia kok marah sama kita? Marahnya orang lain itu memperlihatkan pada kita kekurangan kita sendiri. Ada yang kurang dalam diri kita sehingga orang lain kok marah. Makanya ketika sampean bercermin, nek ketok elek no cermin, sing diantem cerminnya apa? Loh, saya ini misalnya sampean ketika di cermin, wah kok elek wajahku, sing diantem wajahnya apa cerminnya? Cerminnya. Nah, Cerminnya. ya enggak. Banyak enggak? Ya dirinya sendiri. Iya. Saya ini ya, katakanlah di sini ada hitam-hitam. Bercermin gitu. Terus cerminnya yang dilapi bisa? Bisa nggak? Hah? Enggak bisa. Nggak bisa, dirinya yang dilapi. Hah? Paham? Jadi kalau kita bercermin, kalau ada orang lain dia mengatakan sesuatu atau memperlakukan kita sebagai apa, itu cermin buat kita. Berarti kita harus berterima kasih pada dia, karena dia telah memperlihatkan kekurangan kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, yang tidak bisa kita ketahui dengan kemampuan pengetahuan kita. Nah ini ngoncein oke ini nggak gampang. Terima kasih. Ya harus terima kasih. Zaman coba kalau bercermin, sampean bisa melihat wajah sampean mana yang hitam, mana yang putih, mana yang coreng. Ya, kan harusnya berterima kasih pada cermin memperlihatkan adanya coreng-moreng dalam wajah kita. Dengan adanya cermin itu kita tahu bahwa wajah kita ini ada kotoran atau tidak. Nah, ketika orang lain dalam mengekspresikan, dalam mencerminkan siapa diri kita, mungkin dia membentak-bentak kita, ya jangan dipukul. Sabar. Ya lihat, ada apa dengan diri saya kok sampai dia seperti itu. Kenapa? Nah,
Oleh karena itu, yang harus kita rubah adalah diri kita sendiri. Kalau sampean ingin bercermin dalam cermin itu cantik atau ganteng, ya sampean harus bersolek sih. Duh, ya ganteng. Sekalipun dalam bersoleknya butuh cermin juga. Cermin memiliki 3 fungsi. Fungsinya apa saja, Pak? Nah, ini cermin. Ya. Ini bahasa metafor. Ya, bahasa metafor. Dalam pengetahuan itu ada 2 ketentuan. Kalau kita berbicara tentang kebenaran yang baru kita dengarkan dari orang lain, itu dibutuhkan logika. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan sebuah kebenaran dari pengalaman kita sendiri, maka di situ dibutuhkan metafor, bukan logika lagi. Maka cermin di sini adalah sebuah metafor, sebuah perumpamaan. Bahasa Arabnya tamsil atau misalnya, misal, tamsil. Nah, cermin itu memiliki fungsi 3. Apa saja coba? Untuk melihat wajah, untuk merias, dan satunya Secara teori ya, Pak. Hah? Orang melihat sesuatu yang di belakang. Ya, melihat, dilihat, ya. Berias. Jadi cermin ini punya 3. 1, mengenal diri sendiri. Dengan adanya cermin sampai bisa melihat wajahnya sampai di mana. Nah, itu teorinya adalah mengenal diri sendiri. Yang kedua, dengan adanya cermin, kita bisa mengetahui di mana kekurangan dan kesalahan kita. Itu teorinya. Ya, bahasa teori nih, bahasa praktis ya. Kayak merias itu bahasa praktis, bukan bahasa teori. Jadi dengan adanya cermin, kita mengenal diri sendiri. Wajah ini merupakan representasi dari diri kita sendiri. Orang dikenal kan karena wajahnya, bukan karena tangannya. Ya. Maka wajah ini merupakan mewakili siapa diri kita. Bukan tangannya. Kita dikenal kan karena wajah. Ya. Maka wajah adalah merupakan perwujudan dari siapa diri kita. Jadi ini bahasa teori nih, bahasa metafor. Nah. Kedua, cermin ya mengajarkan kita atau memberikan pelajaran pada kita tentang apa yang menjadi kekurangan kita. Dengan adanya cermin kita mengetahui kekurangan kita. Gitu. Dan ketiga, dengan adanya cermin kita juga bisa melakukan perubahan dengan cara memperbaiki diri. Maka cermin, dengan bercermin kita berusaha memperbaiki diri, ya kan? Wah, bersolek, bukan itu bahasa praktisnya kan bersolek. Tapi bahasa teorinya memperbaiki diri, membenahi diri agar enak disawang ya opo. Gaya topeng apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin agar yang ada di cermin itu baik, maka yang harus kita perbaiki bukan cerminnya. Masa apa yang memperbaiki diri cerminnya yang bersih. Kalau kotor bersih dulu ya. Hah? Kalau cerminnya kotor bersih. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Makanya konteks. kalau pertama kita harus bercermin pada cermin yang Bersih. benar dan bersih. Jangan bercermin pada cermin yang gelap dan berombak. Maka cermin yang paling baik dalam kehidupanmu adalah istri. Bagi istri ya suami. Bagi anak, bagi bapak ya anaknya, bagi anak ya bapaknya. Apa yang menjadi lawannya itu adalah cermin.
Bagi negara, rakyatnya. Bagi rakyat, ya presidennya. Makanya kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Ketika sampai ngacung, menyalahkan orang lain gimana? Kalau nuduh orang lain gimana tuh? Kamu nih ya. Berapa jari yang nunjuk sampean? Satu. Empat. Yang nunjuk orang lain satu, tapi yang menunjuk sampean berapa tuh? Tiga. Jempol berapa? Soalnya kalau gini, nunjuk, ikan nunjuk lagi. Oh, jadi berbaliknya seperti itu. Iya. Jadi kalau kita ingin agar di cermin itu indah, ya kita yang harus kita perbaiki, bukan cerminnya. Nah kalau untuk bercermin, maka carilah cermin yang baik. Cermin yang baik ya satu, istri atau suami. Kedua, guru. Guru itu cermin untuk melihat kita. Karena orang bisa mengenal dirinya lewat guru dan lewat istri. Tapi lewat guru agak sulit. Ya sebetulnya lewat guru kadang-kadang ada guru yang kejem, ada guru yang ya. Nah ini termasuk guru yang gak kejem. So, kalau yang kejem, sampai tak kayak laku, bentino tak kayak laku. Loh ini, mending sampai butuh manjat gunung. Loh ini, Iya ada. loh iya. Kadang-kadang besok kamu harus bisa bawa kain kafan ke sini. Tapi harus mengambil kain kafannya pas malam buat kliwon. Nah itu udah berat gitu. Resikonya diperdoke wong kampung. Tapi perintah-perintah yang nampaknya ekstrim itu sebetulnya hanya ingin menunjukkan kamu bersungguh-sungguh atau tidak. Perintah-perintahnya nampaknya seperti negatif, padahal intinya bukan negatif. Hanya ingin tahu di mana kesungguhannya dia. Lalu sampai-sampai orang ingin punya jimat yang hebat, katakanlah kayak tukang listrik misalnya, atau tukang tarot. Kalau ingin tarotnya hebat, jangan membeli. Wah itu kan, padahal bukan punya, salah negatif, padahal enggak. Itu tujuannya sampai di mana kesungguhannya dia. Karena letak kualitas dari hasil lakunya adalah kesungguhan. Nah, tapi kalau hal-hal yang semacam ini dilakukan sampai konangan, ini guru ini ngajarin tidak benar ini. Bisa dari suruh ke makam itu ya. Iya. Malam. Berarti kesungguhan juga ya. Kesungguhan juga. Loh yang yang banyak sekali lagu-lagu yang belum sampai lakoni. Lagu yang kasih tahu sama-sama masih enteng-enteng. Yang enteng-enteng yang dia kadang-kadang gak iso lakoni. Cinta ini sampai jam 1 loro gak balik-balik. Apalagi kalau yang di sini belum yang lakukan. Kalau di Bali yang punya hubungan sama penjaga kuburan. Jadi setiap ada orang yang mau mati, mereka sudah orang yang mati, mereka sudah pesan lubang. Jadi dia tinggal kontak, ada lubang baru nggak gitu, gitu. Ini. Ada, anak-anak tak ke sana untuk meditasi di lubang itu tidur. Wah, nanti so geger gitu. Sampai bisa mendengar suara-suara orang yang tersiksa dan lain sebagainya. Tapi itu tadi tetap larinya ke kesungguhan itu tadi. Kesungguhan. Dan di samping itu bukan hanya kesungguhan. Semua laku-laku itu hanya ingin membersihkan diri kita dari keinginan dan ketakutan. Dari keinginan dan ketakutan. Karena keinginan dan ketakutan ini dua hal yang seringkali membuat kita gagal dan kecewa. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada Mas Nardi, bagaimana caranya agar istri saya enggak nyerah Tuhan? Kan bisa
introspeksi diri. Kalau kita dipukul bunyinya do, nah, dipukul lagi bunyinya re, supaya bunyinya la gimana? Nah, enggak. Ya, kita yang harus mengatur diri kita. Cara merubah agar orang lain memperlakukan seperti apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita inginkan, maka sampean harus memperlakukan diri sampean. Sampean kadang-kadang nggak diperlakukan orang lain dengan tidak sopan kan nggak mau. Tapi kita seringkali memperlakukan diri kita nggak sopan. Kita seringkali memperlakukan diri kita tidak sopan. Karena seolah-olah memperlakukan diri sendiri kan tidak masalah. Padahal orang lain memperlakukan kita itu tergantung bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau sampean sendiri meremehkan diri sampean sendiri, orang lain akan meremehkan sampean. Kalau sampai istri sampean meremehkan sampean karena sampean tidak mampu menjaga diri sehingga bisa dihormati, di situ diperlukan kontrol. Nah ini sulit. Kalau menilai orang lain ini gampang, tapi menilai diri sendiri atau mencoba untuk melakukan penyelidikan terhadap kekurangan dan kelebihan diri sendiri itu nggak kan? Disitulah dibutuhkan cermin sehingga kita tahu orang yang disebut baik, karena pada intinya semua orang itu baik. Ya. Pada intinya semua orang itu baik, gak ada yang buruk, semuanya baik. Sama seperti barang-barang dari pabrik yang masih baru-baru. Baik, semuanya baik kan? Ya. Baik. Manusia juga begitu, asalnya semua baik. Tapi kalau barang dari pabrik, dari toko belum dipakai kan masih baik. Nah kalau sudah dipakai, dia berubah tidak baik, nah itu berarti barangnya kualitasnya jelek. Iya? Iya nggak? Setelah barang itu bersosialisasi, bermasyarakat, digunakan oleh orang, nah baru ketahuan barang ini baik atau tidak. Barang ini berkualitas atau tidak. Baru digawe tuh ke spell. Nah, begitu pula banyak orang yang merasa dirinya baik, tapi begitu bersosialisasi, kena omongan titik wis tersinggung, itu nggak semaya. Kayaknya udah. Nah, jadi kebaikannya diukur dari mana coba? Lo nih dipajang mau kirim tuh ya api terus deh. Coba dibanting deh, dibanting tetap bisa api, lalu hebat. Kalau sampai dibanting dia tetap api, lo hebat. Sampai dikaploknya itu jengkel, dari mana hebatnya? Jadikan kamu cermin. Hah? Jadikan Yang namanya barang baik, masuk dibanting tetap gak berubah. Itulah. Ya, kualitas. lu iya. Kalau di body wis pel, lho ya. Baru ketemu wong siji wis kudu ngamuk. Guru ketemu wong pasar. Dulu ketemu ambek pencuri, penipu segala macam. Ya? Iya. Iya kan? Iya. Masuk ke dalam masyarakat kita bertemu dengan berbagai macam corak dan karakter. Semuanya itu menguji kita. Kita orang hebat atau bukan? Ya? Apa orang hebat itu adalah orang yang langsung dikeplak orang balas ngeplak. Ini belum hebat. Yesus saya sampai ngomong. Yesus kalau ngajari, apabila pipi kananmu dipukul, serahkan pipi kirimu. Apa kan? Situ mana? Yesus. Artinya apa? Di situ orang kuat. Sampean digarai wong tapi gak jengkel, wah itu kuat. Digarai titik jengkel ya. Usahakannya amit-amit ya. Amit-amit. Iya, amit-amit beratnya. Nah, coba sampean bisa memahami apa yang dia katakan. Insya Allah, istrinya sampean akan berubah. Jadi caranya merubah istri atau siapapun juga dengan merubah diri sendiri. Jadikan zaman cermin yang berkualitas. Ya, Sampean cermin buat istri sampean, istri sampean cermin buat sampean. Sampean itu kikir, tahu kikir? Kikir kan? Pengasah gaji. Ngasah. Kikir bunyinya kayak ngasah sih kasar-kasar. Sampean itu berfungsi sebagai kikir untuk istri.
istri juga jadi kikir buat sampean. Ibarat sampean ketekan kikir sing kasare nemen, wah berarti awake dhewe ibarat barang ngono sing kuasa banget sing kikir. Ibarat gerasi goblok ya. Goblok. Kalau kita halus otomatis sing teko halus. Oh ternyata halus, misal kayak barang itu halus. Ya mungkin nggak perlu lagi digosok sampai apa? Rembelas, cukup sampai laptopnya. Nah, jadi kualitas kita itu juga menentukan. Orang memperlakukan diri kita sesuai dengan kualitas kita. Katanya mau kerja nangis-nangis. Jadi di situ, ya, fungsi dari cermin itu seperti itu. Itulah cermin. Ya. Suami istri atau berpasangan dalam kehidupan ini itu merupakan jalan untuk mengenal diri sendiri dengan cara yang paling pintas dan mengasihkan. Nah, mengasihkan ya. Oh iya, bersuami istri itu merupakan laku spiritual yang paling mengasihkan, paling deg-degan, paling deg-degan. Nah. Padahal yang kita hadapi istri. Tapi nek bojo ngamuk, Hati musuh. bisa ngalang-ngalai musuh sing arep mateni ya. Seorang Napoleon Bonaparte itu seorang ahli perang. Dia pemimpin pasukan, jago perang di mana-mana. Dia punya tentara sewaan. Dia bukan tentara, dia membuat grup tentara hanya untuk disewa. Siapapun bisa nyewa. Itu Napoleon Bonaparte. Banyak kerajaan-kerajaan yang nyewa dia untuk mengalahkan musuh-musuh. Nah, Napoleon Bonaparte pernah bilang, ketika saya dalam perang yang mematikan, saya bisa tersenyum-senyum. Tapi ketika menghadapi istri ngamuk, dunia rasanya kiamat. Tersenyum itu sulitnya luar biasa. Nah, itu. Maka istri adalah cermin yang bagus. Boleh dikatakan guru juga itu yang ini. Oh iya, guru. Nah, jadi ada guru batin, ada guru lahir. Maka istri adalah guru batin. Suami guru lahir buat istri, tapi istri guru batin buat suami. Sama, yang ini guru lahir buat sampean. Sampean bisa jadi guru batin buat dia. Kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya itu juga cermin buat dia. Sebagai seorang guru, bagaimana seharusnya menghadapi murid-muridnya. Muridnya ada yang melesat atau ada yang rajin ke sini. Juga itu cermin juga. Tapi guru supaya bisa mendatangkan murid-murid yang banyak juga gampang. Kita kasih pengumumannya, sopo sing pengen sugih, Wah, itu kan ada jalannya. Yang itu kan jopo-jopo. Tapi jalannya yang duit. Wah, kayak murid gue. Gila kan. Karena bateknya nyabut wis. Ini Pak sabar toh Pak. Kembali lagi naik ke diri. Diri apa hari Daya kita ini betul-betul orang yang kuat, orang yang tahan bantingan. Nah, gitu. Ya coba kita mah ditapuk TV kanan malah ditapuk atau kiri gak balas sih. Ya memang harusnya seperti itu. Terus sampean diamui guya tidak bosan sih ngomong. Temenan. Malah aneh. Tapi yo enggak seperti itu. Intinya kita lihat jamu ini ada kesalahan gitu. Jadi harus kita perbaiki. Dari sisi mana kok sampai istrimu ngamuk kan gitu loh. Dia bisa kelihatan. Kan cermin, dia itu cermin kita. Oh ini ngamuknya ngapo kan gitu. Mampu memperbaiki diri. Di mana kekurangannya? Mana kekurangannya, gitu kan? Pada satu sisi keberadaan istri juga bisa menjadi pelatih. Jadi pelatih ya. Yang itu pernah punya guru, tapi yang punya guru toreko, bukan guru spiritual.
Guru Toreko. Yang punya guru Toreko itu gara-gara yang selama hidupnya nggak pernah punya guru. Nah, ketika yang mengalami kejatuhan, yang pikir mungkin jatuhnya yang itu karena nggak punya guru mungkin. Ada yang salah, mereka nggak ada gurunya. Akhirnya yang pilih salah satu guru, tapi dia guru Toreko. Nah, dari sana yang banyak belajar. Tapi yang belajar sama guru Toreko tuh nggak ada omongannya sama sekali, nggak diajar apa-apa. Sampai mending menghadapi yang isi kelas ngomong. Kalau guru Toreko nggak ngomong, berbuka kamar, zikirus, Al-Fatihah mulai maghrib sampai subuh, 4.000. Sampai pertama kali lagu ngono sampai lambe iki gak iso mandeg ngene. Ngeter. Toreko tak sini ngono dong. Sampai nek dalam satu hari satu malam yang ngamalkan Al-Fatihah itu sampai dijuluki penguasa. Itu yang dapat julukan seperti itu. Terus dapatnya apa ya? Selama melakukan pembacaan tadi yang dapatkan banyak. Tapi Hyang tuh ketika Hyang ngelakoni kayak gitu, gobloknya Hyang kok gak pingin pingin apa? Ada tujuan istilahnya. Iya, Hyang kok hanya pingin rahasia urip. Ikut toh. Goblok loh. Harusnya kan pingin oleh duit akeh. beda ya. Dua kayaknya proyek gitu. Enggak. Jadi yang tuh hanya pada saat itu ngelakonnya hanya ingin mengetahui rahasianya hidup. Ya pada akhirnya Tuhan memberikan semua rahasianya pada dia. Yang mungkin rahasia ini nggak semua orang tahu. Nah, rahasia ini mahal sekali. Tapi yang kayak eman-eman memberikannya pada sampean. Padahal yang ngelakoni itu sampai 99 hari. Di Gunung Toreko itu. Iya. Ngelakoni ngebleng. Dari mulai ngebleng satu malam, ya, besoknya baru makan. Sampai ngebleng 3 malam, makan sekali. Jadi 3 hari 3 malam tuh ngebleng. 1 hari makan. Sampai seminggu sekali makannya. Kuat sampai makan seminggu sekali. Jadi puasanya seminggu. Dan itu bukan sekedar puasa, nggak tidur, nggak makan, nggak kemana-mana. Pati geni. Hah? Pati geni namanya. Bukan, ngebleng. Lebih berat, pati geni nggak gitu. Pati geni itu gimana? Apa nggak sama kayak gitu? Enggak, beda. Jadi ngebleng itu di sana. Mudah ini, enggak bebas makanya. Udah makan dah Makanya hanya rajin. Dalam seminggu usus itu kelep. Karena nggak ada yang masuk. Melubung. Hah? Pas geni itu melubung ya. Tapi tanah ini dilupa. Oh, itu macam-macam. Ya, seperti itu. macam-macam lah. Tapi nek ngebleng. Dan fungsi dari semua laku ini hanya satu. Ketika kita melakukan seperti itu, nah pada hari H akan turun wahyu. Nah biasanya pada saat wahyu itu turun sampai keturun, selalu keturun. Pemane poso, awan poso bengi buko, wah tambah turu. Satu-satunya jalan agar kita tetap melek ngebleng. Dan satu-satunya ngebleng yang bisa mampu menompo wahyu, ya seminggu sekali mangane. Dan itu nggak tidur sama sekali dan duduk seperti ini seminggu, nggak boleh tidur. Jadi fungsinya hanya agar kita tidak tertidur pada saat wahyu itu turun. Karena ketika wahyu turun itu berat sekali. Rasanya, paling berat itu nahan ngantuk, ngantuk pada saat itu. Nah orang banyak gagal di sini, banyak gagal di situ. Nah sedangkan yang
mampu ngelakoni kayak gitu karena dipaksa sama kehidupan. Saat itu Hyang tuh mengalami kejatuhan yang luar biasa. Ibaratnya wis tiba teko tangga, tiga tonggone. Mari ngono Tonggono nang muatane bisa. matanya bisa. Itu luar biasa. Tidak ada pengalaman hidup yang begitu pahit seperti apa yang Hyang alami. Pokoknya sak pahit-pahitnya pengalamannya wong yang paling pahit. Enggak main-main, yang paling pahit. Dan Hyang mendapatkan pengalaman sing ekstrim yang nggak bisa diceritakan pada orang lain, tapi pengalaman itu benar, super ekstrim dan sulit diceritakan pada orang lain. Nek pengalaman ekstrim aku ketemu Gusti Allah, nah, itu ya ekstrim ya, tapi bisa diceritakan orang lain. Nah yang nggak iso, pengalamannya super ekstrim. Nompo dawuh, dia mendapatkan dawuh yang lebih ekstrim. Tapi makanya kayak sendiri. Kamu bunuh diri sendiri atau gimana? Enggak. Kalau lebih ekstrim itu. Ya itu nggak ekstrim. Enggak. Terus kelanjutan cerita itu? Iya, banyak keterbukaan. Sekalipun terbukanya pelan-pelan, tapi itu merupakan awal. Artinya mulai saat itu banyak pasal-pasal yang mulai ditemukan. Saat itu dia kan mengalami kejatuhan, bisnisnya jatuh, dalam pandangan sosial pun yang jatuh, rumah tangga kacau, kabeh jatuh. Jadi yang ngelakoni kayak gitu hanya untuk mencari jawaban. Kalau gak ketemu jawabannya, lanjut. Kalau gak lanjut gimana? Mau mandek? Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya, sampai nggak jelas yang ini. Istilahnya yang ngelakoni kayak gitu tuh karena putus asa. Putus asa dari dunia, tapi tidak putus asa dari pertolongan Tuhan. Nah, putus asa dari pertolongan Tuhan, bunuh diri. Disitulah kepasrahan. Tapi ternyata ketika yang ngelakoni kayak gitu, putus asa lagi yang kedua. Nah, ketika ngelakoni, gak jelas kapan berakhirnya. Gak jelas. Karena ketika berakhir, masih ada kelanjutan. Ketika berakhir ada kelanjutan, sampai nggak jelas dulu. Kapan ini? Nah, sampai akhirnya dia mengatakan, Gusti, nek ancene aku wis gak ono gunane, ya lebih baik sampean cukup maneh ae. Patenono aku Gusti. Cukup aku nek gak ono gunane. Gaya apa aku wis? Nek gaya untuk bisa berfaedah bagi orang lain. Jangankan berfaedah bagi orang lain, bagi diriku sendiri, bagi keluarga aku saja udah gak berfaedah. Maka ambillah aku. Ancena aku berfaedah masih berfaedah untuk orang lain. Segerakanlah apa yang harus kulakukan saat ini. Bojo sampai anak-anak keruduk. Padahal aku ngelakoni kayak gitu kan di tempat yang tersembunyi. Apa ambil guru di Terno. Ancene wis wayahe mandek. Jadi mandeknya digeruduk pe keluarga. Disuke digeruduk. Sampai anakku anak-anakku tak tahu ngomong. Wah, jadi sampean arep mau Bali mari ngene. Loh, sapa sing ngomong? Lho Abah. Oh iya, padahal dia kan ngomong apa. Jadi aku ngerti nih yang bakal mau Bali. Nah, ketika yang selesai gitu, tahu-tahu datang temannya yang dari angkatan udara, minta tolong yang untuk langsung yang diajak ke Bali. Jadi saat itu dia harus mengalir, uripnya mengalir. Karena saat itu dia nggak boleh punya keinginan apa-apa. Itu laku kepasrahan di situ. Betul-betul kayak mayat hidup, mengalir. Tapi hidup dalam ketenangan asik. Itu langsung dari atas. Itu pun tergantung kapasitasnya. Kalau mungkin belum kuat untuk menerima itu nggak mungkin itu terjadi. Ya seperti halnya yang itu tadi. Karena di situ saya juga pernah alami kayak yang itu, tapi nggak se ekstrim ya, gitu loh. Jadi kalau saya katakan saya orang Jawa itu boleh dikatakan semelek ya. Pasca itu kan semelek. Itu benar-benar kayak gitu. Jadi
yang dinamakan Lailatul Qadar itu benar-benar saya bisa merasakan Pak. Lailatul Qadar itu bisa kita alami pada saat pikiran kita berhenti. Ya. Pada saat pikiran kita itu betul non-aktif. Saat itulah kita melihat kenyataan yang sebenarnya. Itulah Lailatul Qadar. Orang nyebutnya Lailatul Qadar. Saat itulah kita melihat kenyataan yang sebenarnya. Dan yang hampir 1,5 tahun, 1,5 tahun, dia nggak pegang uang sama sekali. Yang hanya ingin mencoba hidup tanpa uang sama sekali. Dan dia hanya kerjanya ngeluyur. Dan di situ muncul keajaiban-keajaiban. Pada saat lapar ada orang yang nawarin. Pada saat capek ada orang yang datang nawarin pijat. Jadi semua yang dari kontak hati itu langsung yang dapatkan. Dan bukan itu saja, yang juga ketemu sama orang-orang yang memang membutuhkan jawaban. Ketemu orang yang sama orang yang mau bunuh diri, ketika ketemu yang nggak jadi bunuh diri malah dia merasa hidup kembali. Karena gara-gara dia semalam udah putus asa, udah di ujung putus asa. Kalau memang Tuhan itu ada, berilah aku petunjuk. Kalau memang gak ada, maka aku akan mengakhiri hidup ini. Untuk apa hidup kalau dengan penderitaan yang semacam ini? Jadi semalam dia berdoa seperti itu. Pagi-pagi kok sampai yang teko, langsung bisa memberikan pencerahan yang buat saya kok hidup kembali. Jangan-jangan sampai kok ngerti nih. Nah, sampai seperti itu. Jadi perjalanan keluyuran itu saat itu sekali lakunya Darwis membuktikan bahwa Tuhan sama sekali tidak menelantarkan dia.